Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat yang setiap hari akan hadir membacakan Sirah Nabawiyah kisah Rasulullah SAW. Hari ini kita bertemu lagi, saudara-saudaraku semua dimanapun berada, anak-anakku, cucu-cucuku, sahabat-sahabatku semua. Semoga semuanya dikaruniakan sehat, afiat, jasmani, rohani, dan berbahagia bersama keluarga masing-masing. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe, dan bagikan. Terima kasih. Kita mulai bagian yang ke-6. Bagian yang ke-6 ini melanjutkan Abdul Muthalib kemarin dalam penggalian sumur air Zam-Zam yang sudah ketemu air Zam-Zamnya digali bersama anaknya yang bernama Harits. Dan sekarang tebusannya adalah 100 ekor unta. Dengan membajakan hati, Abdul Muthalib menuntun Abdullah menuju sebuah tempat di dekat sumur Zam-Zam. Nah, kan tadinya Abdullah itu putra terkecil dari Abdul Muthalib yang waktu dengan anak panah kan keluar namanya yang harus disembelih. Namun Abdul Muthalib mengurungkan karena tidak diperbolehkan oleh semua penduduk Quraisy. Nah, yang terletak di air Zam-Zam itu terletak dekat di antara dua berhala Isaf dan Na'ilah. Di tempat itulah biasanya orang-orang Mekah melakukan pengorbanan hewan untuk dewa-dewa mereka. Namun masyarakat semakin keras menghalangi Abdul Muthalib melakukan niatnya. Akhirnya kekerasan hatinya pun luluh. Baiklah, tetapi apa yang harus kulakukan agar berhala tetap berkenan kepadaku? Waktu itu masih menyembah berhala. Kalau penebusannya dapat dilakukan dengan harta kita tebuslah. Kata Mughirah bin Abdullah dari suku Makhzum. Setelah diadakan perundingan, mereka sepakat menemui seorang dukun di Yatsrib. Berapa tebusan kalian? Tanya dukun wanita itu. 10 ekor unta. Kembalilah ke negeri kalian, sediakan tebusan 10 ekor unta, kemudian undi antara unta dan anak itu. Jika yang keluar nama anakmu, tambahlah jumlah kurbannya, jumlah untanya. Kemudian undi lagi sampai nama unta keluar. Jadi setiap undi keluar nama Abdullah nambah 10. Setiap keluar nama Abdullah nambah 10. Sampai akhirnya keluar nama unta, baru itu sah kurbannya. Mereka pulang dengan lega dan segera mengundi dengan anak panah. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Mereka menambahkan tebusan unta dan mengundi lagi. Ternyata lagi-lagi nama Abdullah yang keluar. Demikianlah Abdul Muthalib menambah dan menambah terus jumlahnya sampai unta itu mencapai 100 ekor, baru nama unta yang keluar. Dewa sudah berkenan, seru orang-orang. Tidak, bantah Abdul Muthalib, harus dilakukan sampai 3 kali. Akhirnya setelah 3 kali dikocok, yang keluar adalah nama unta. 100 ekor unta itu pun disembelih dan dibiarkan begitu saja dagingnya tanpa disentuh manusia dan hewan, karena mereka beranggapan 100 ekor unta itu untuk dewa. Keturunan 2 orang yang disembelih yaitu diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Aku adalah anak 2 orang yang disembelih," sabda Rasulullah. Yang dimaksud oleh beliau ialah Nabi Ismail alaihissalam, nenek moyangnya, dan Abdullah
ayahnya. Penguasa Yaman saat Abdul Muthalib memimpin memimpin Mekah, ada sebuah peristiwa dahsyat. Kejadian ini bermula dari Yaman, sebuah negeri yang terletak jauh di sebelah selatan Mekah. Saat itu Yaman diperintah oleh seorang penguasa bernama Abraha al-Ashram. Penguasa Yaman bernama Abraha al-Ashram. Aku tidak habis pikir, mengapa ya setiap tahun seluruh bangsa Arab datang ke tanah Mekah, seru Abraha kepada para menterinya. Paduka tahu di sana ada sebuah bangunan bernama Ka'bah. Bangunan tua itu begitu disucikan oleh penduduk Jazirah Arab, sehingga mereka tidak dapat berpaling darinya. Kesanalah mereka pergi beribadah, menyembah para dewa sepanjang tahun, jawab salah seorang menteri. Apa istimewanya bangunan tua itu, kata Abraha. Dia hanya terbuat dari batu kasar. Aku ingin negeri kita ini, negeri Yaman ini, seperti negeri Mekah itu, negeri Arab, Jazirah Arab itu, mempunyai sebuah rumah suci yang akan membuat bangunan tua di Mekah itu menjadi tidak berarti lagi dan dilupakan oleh orang, kata penguasa Yaman yang bernama Abraha. Namun apa mungkin kita bisa membuat rumah suci baru yang bisa menandingi Ka'bah? Mengapa tidak? Buat aja sebuah gereja yang sangat indah, hasil hiasi dengan perlengkapan-perlengkapan yang paling mewah yang kita miliki, gerbangnya emas, jendelanya perak, lantainya pualam yang berkilau, semuanya. Kerahkan seluruh ahli bangunan. Aku ingin gereja itu selesai dalam waktu yang singkat. Tidak lama kemudian berdirilah sebuah gereja seindah yang diinginkan oleh Abraha, sang penguasa Yaman itu. Mengunjunginya dengan rasa puas sekali. Lihat, tidak lama lagi seluruh orang Arab akan datang ke sini untuk beribadah, kata Abraha kepada bawahannya. Bahkan orang-orang Mekah akan melupakan Ka'bah, rumah tua yang dianggapnya rumah tua, begitu melihat bangunan gereja yang indah ini. Penduduk asli Yaman adalah kaum Sabak. Sebelum datangnya Islam, negeri Yaman telah dikenal dengan kemajuan teknologi bangunannya. Salah satu bangunan yang amat terkenal adalah Bendungan Maghrib. Ketika bangunan ini jebol, banjir besar melanda daerah sekitarnya sehingga para penduduk terpaksa pindah ke negeri lain. Untuk bacaan kisah Rasulullah hari ini sampai di sini. Ketemu lagi besok dengan Umi Nini Gawa. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.